Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai perdagangan bebas dan liberalisasi perdagangan. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rayhanatul Ulia dari kelompok 4, yakni kelompok Cut Nyadin. Ketua kelompok Hamzan Wadi, anggota kelompok Liza Amalia, Baik Rabiatun, dan Tri Rahmitasari. Langsung saja kita ke materi pertama, yakni perdagangan bebas. Sejarah singkat perdagangan bebas. Sejarah perdagangan bebas internasional adalah sejarah perdagangan internasional yang difokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas akan menguntungkan negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa modernnya dari kebudayaan komersil di Inggris dan lebih luas lagi Eropa sepanjang 5 abad yang lalu. Definisi dan pengertian perdagangan bebas. Dalam istilah yang paling sederhana, perdagangan bebas adalah tidak adanya kebijakan pemerintah yang membatasi impor dan ekspor barang dan jasa. Perdagangan bebas adalah kebijakan yang sebagian besar bersifat teoritis, di mana pemerintah sama sekali tidak mengenakan tarif, pajak, atau bea atas impor dan kuota atas ekspor. Teori perdagangan bebas. Teori perdagangan bebas ada dua, yakni teori merkantilisme dan teori keunggulan komparatif. Teori merkantilisme adalah teori memaksimalkan pendapatan dengan cara mengekspor barang dan jasa. Tujuan merkantilisme adalah untuk keseimbangan perdagangan yang menguntungkan. Sedangkan teori keunggulan komparatif adalah kebalikan dari keunggulan absolut, yakni kemampuan suatu negara untuk memproduksi lebih banyak barang dengan biaya per unit yang lebih rendah daripada negara lain. Ciri-ciri perdagangan bebas. 1. Perdagangan barang tanpa pajak. 2. Perdagangan layanan tanpa pajak. 3. Ketidakadaan dasar-dasar pemutar belitan perdagangan. 4. Akses bebas ke pasar. 5. Akses bebas kepada informasi pasar. 6. Ketaupayaan firma-firma mengacaukan pasar. 7. Pergerakan bebas tenaga kerja. 8. Pergerakan bebas modal. Kelebihan dan kekurangan perdagangan bebas. Kelebihan perdagangan bebas. 1. Merangsang pertumbuhan ekonomi. 2. Membantu konsumen. 3. Meningkatkan investasi asing. 4. Mengurangi pengeluaran pemerintah. 5. Mendorong transfer teknologi. Kekurangan perdagangan bebas. 1. Menyebabkan hilangnya pekerjaan melalui outsourcing. 2. Mendorong pencurian kekayaan intelektual. 3. Memungkinkan kondisi kerja yang buruk. 4. Dapat membahayakan lingkungan. 5. Mengurangi pendapatan. Dampak perdagangan bebas. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perdagangan bebas yaitu dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara, tentunya negara tersebut dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri. Dampak negatif perdagangan bebas yakni banyaknya pengangguran karena kalah saing produsen dari luar negeri. Kemudian banyak pabrik yang bangkrut karena tidak kuat dengan persaingan yang ketat. Selain itu, larinya investor karena sumber daya manusia dan etos kerja dalam negeri lemah dan perangkat yang habis karena lebih banyak produk impor yang diekspor. Hambatan perdagangan bebas. 1. Tarif atau bea cukai. Tarif adalah pajak produk impor. 2. Kuota. Kuota membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga. 3. Subsidi. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. 4. Muatan lokal. 5. Peraturan administrasi. 6. Peraturan anti-dumping. Lanjut ke materi kedua, yakni liberalisasi perdagangan. Sejarah singkat liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan mulai berkembang dari pemikiran Adam Smith yang menyungsung perdagangan bebas dan intervensi pemerintah yang seminimal mungkin. Kemudian paham ini mulai berkembang pesat pada abad 19 di Eropa.
Namun, liberalisasi perdagangan mulai mengalami fragmentasi pada tahun 1914 karena menghadapi berbagai distorsi sebagai akibat diterapkannya larangan impor, subsidi, dan peningkatan tarif. Pengertian liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan adalah konsep ekonomi yang mengacu pada berlangsungnya penjualan produk antar negara dengan tanpa dikenai pajak ekspor-impor antar hambatan perdagangan lainnya. Teori liberalisasi perdagangan ada dua, yakni teori keunggulan komparatif dengan teori faktor endowment. Teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa dalam kondisi perdagangan bebas, jika ada dua negara yang melakukan perdagangan dan salah satu negara kurang efisien dalam memproduksi barang, maka masih dimungkinkan kedua negara tersebut melakukan perdagangan. Sedangkan teori faktor endowment dikemukakan oleh Hexer-Ohlin yang menyatakan bahwa adanya perbedaan endowment menyebabkan suatu negara melakukan perdagangan internasional. Manfaat liberalisasi perdagangan. 1. Akses pasar lebih luas. 2. Iklim usaha menjadi lebih kompetitif. 3. Arus perdagangan dan investasi lebih bebas. 4. Kesejahteraan konsumen meningkat. 5. Meningkatkan efisiensi investasi. Kelebihan dan kekurangan liberalisasi perdagangan. Kelebihan liberalisasi perdagangan. 1. Menurunkan biaya konsumen. 2. Meningkatkan efisiensi melalui persaingan yang lebih intens. 3. Memungkinkan negara-negara untuk berdagang barang tanpa hambatan peraturan atau biaya terkait. 4. Meningkatkan persaingan dari luar negeri. 5. Berproduksi dengan biaya peluang terendah. Kekurangan liberalisasi perdagangan. 1. Merugikan dan menghilangkan pekerjaan di suatu negara. 2. Perubahan keseimbangan ekonomi. 3. Menimbulkan ancaman bagi negara atau ekonom berkembang. 4. Sistem pendidikan maju cenderung beradaptasi dengan cepat ke ekonom perdagangan bebas. 5. Pengangguran. Dampak dari liberalisasi perdagangan. 1. Tingkat distorsi atau intervensi kebijakan pemerintah. 2. Konsistensi pelaksanaan komitmen. 3. Komitmen masing-masing negara untuk mengurangi distorsi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.